Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang penyakit pinroot pada ikan mas koki teman-teman. Yang mana pada saat ini salah satu ikan saya nih terkena penyakit pinroot. Nah, di sini saya akan jelaskan ciri-ciri dari ikan mas koki yang terkena pinroot, kemudian penyebab dari penyakit ini serta cara mengobatinya teman-teman. Baik, untuk teman-teman yang ikannya terkena penyakit pinroot ataupun pingin tahu ya apa penyebabnya dan solusinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias mas koki. Baik teman-teman, kita bahas dulu dari penyebab penyakit pinroot ini teman-teman. Nah, jadi penyebabnya yaitu yang pertama kondisi air ya teman-teman ya, kondisi air akuarium yang kotor tidak bersih, itulah salah satu penyebab dari penyakit pinroot. Kemudian yang kedua yaitu bakteri teman-teman, bakteri yang ada di air akuarium kita. Nah, sebelumnya sekitar 4 hari yang lalu air akuarium saya ini kotor teman-teman, karena di sini posisinya saya lagi memperbaiki filtrasi akuarium ikan mas koki saya. Nah, yang ini ya untuk akuarium ini. Karena sebelumnya ikan yang terkena pinroot ini berada di tank yang ukuran 1 meter. Nah, di tank tersebut juga sedang diperbaiki filternya. Setelah filternya sudah diperbaiki, ikannya saya pindah lagi ke akuarium ini, dan akuarium ini juga diperbaiki filternya. Jadi kondisi air yang kotor tersebut itulah yang menyebabkan ikan saya ini terkena pinroot teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan ikan mana sih yang terkena pinroot. Jadi ada salah satu ikan yang terkena nih teman-teman. Nih ikan red cap ini, ikan yang cukup lama saya pelihara ya. Nih di bagian belakang ini. Nah, itu ikannya lemas sekali ya teman-teman ya, karena dia sedang sakit. Ekornya itu seperti habis ya, seperti korengan atau apa namanya, habis lah ya, seperti ini nih, seperti kebakar gitu ya, karena dia kena penyakit pinroot. Jadi ikan ini teman-teman saya pelihara lebih kurang itu 3 tahun teman-teman, dari tank akuarium saya yang 50 cm teman-teman, bertahan sampai sekarang, dan ukurannya ya sebesar-besar sekitar 13 cm lah teman-teman. Jadi kalau saya berbagi pengalaman, ikan mas koki saya ini hampir sering sekali kena pinroot teman-teman. Ketika mungkin saya bersihkan air akuarium, kemudian selang beberapa minggu ikan saya itu terkena pinroot teman-teman, sering sekali. Nah, ikan yang sering terkena pinroot itu ikan yang ini teman-teman, tuh yang oranda ini sering sekali kena, sampai ekornya ini sekarang tidak warna orange lagi teman-teman, jadi warna putih. Karena mungkin ya bekas pinroot itu memang tumbuh ekornya, sekarang jadi seperti ini teman-teman, jadi warna putih. Nah, ciri-ciri dari ikan mas koki yang terkena pinroot itu teman-teman, yaitu ya seperti ini ya, ikannya lemes ya, berenangnya tidak lincah seperti ikan lain ya. Coba lihat ikan yang lain ini lincah sekali, tapi yang sakit ini, yang terkena pinroot ini, dia diam di pojokan ya. Nah, seperti itu, tapi dia masih bergerak teman-teman. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu itu di bagian ekornya itu seperti kebakar teman-teman, ekornya habis teman-teman. Nah, itu ciri-ciri dari ikan mas koki yang terkena pinroot. Jadi penyakit ini sebenarnya teman-teman menular ke ikan lain teman-teman. Jadi kalau kita tidak tangani, kita tidak obati, maka ikan lain akan terkena juga teman-teman. Saya awalnya membiarkan aja teman-teman ikan itu seperti itu di dalam tank ya, karena ketidaktahuan saya. Jadi saya biarkan aja di dalam tank akuarium, jadi ikan yang lain kena juga teman-teman. Jadi pas itu saya obati semua di dalam tank akuarium tersebut, saya
obati, saya kasih obat biru, dan alhamdulillah setelah 1 minggu saya obati, penyakitnya sembuh. Nah, timbul pertanyaan, apakah penyakit ini bisa menyebabkan ikan mati? Nah, tentu saja bisa teman-teman ya, karena kalau tidak diobati pasti ikan mas koki akan mati. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ikannya kita rawat, kita obati, ikannya bisa sembuh teman-teman. Nah, kalau menurut saya penyakit pinroot ini tidak terlalu berbahaya, karena ikan saya sudah sering kena penyakit ini, tapi alhamdulillahnya bisa sembuh karena saya obati dengan 2 obat ya. Saya akan bahas di sini cara mengobatinya, cukup gampang. Kita hanya mengkarantina ikan yang terkena penyakit seperti yang ini ya. Ikan ini kita karantina, kemudian nanti ikannya dikasih obat biru, kemudian garam ikan teman-teman. Dan kalau bisa ikan yang terkena penyakit itu di akuarium karantina itu dikasih filter ya, biar airnya mutar. Tapi kalau misalnya nggak ada filter, boleh menggunakan aerator. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan tunjukkan ya obat-obatan dan media untuk menaruh ikan ini, ikan saya yang terkena penyakit ini, untuk disembuhkan teman-teman. Baik teman-teman, untuk obat yang kita gunakan mengobati ikan yang terkena penyakit pinroot itu, ini teman-teman ya, obat biru. Nah, saya rekomendasikan yang seperti ini teman-teman, Red Bulldog. Nah, kalau obat biru yang paling bagus ini yang ini teman-teman, karena kalau obat biru yang lain yang kecil-kecil itu agak lambat ya, bisa-bisa tapi agak lambat. Tapi kalau ini dalam jangka waktu 3-4 hari sudah sembuh teman-teman ikannya. Kemudian yang kedua yaitu garam ikan teman-teman. Garam ikan bebas, teman-teman bisa beli yang ukuran berapa, yang penting takarannya pas ya untuk kita taruh di tempat karantina ikannya. Kemudian yang ketiga yaitu aerator teman-teman, karena saya tidak menggunakan tank akuarium yang pakai filter. Saya tidak punya tank untuk karantina, jadi saya menggunakan ember saja untuk karantina ikan yang terkena penyakit. Nah, jadi saya menggunakan aerator, bebas ya teman-teman ya, menggunakan aerator yang ukuran berapa, yang penting aerasi selalu ada. Baik teman-teman, saya akan tunjukkan tempat saya menaruh ataupun karantina ikan mas koki saya yang terkena penyakit pinroot. Baik teman-teman, inilah media untuk mengobati ataupun karantina ikan saya yang terkena pinroot tadi teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan ember ya, ember bekas cat ya. Ini ukuran berapa liter nih, sekitar 10 liter mungkin lebih ya. Nah, ini saya sudah kasih aerasi ya. Ini saya menggunakan aerator 2 lubang. Ini untuk teman-teman yang pelihara ikan mas koki di akuarium, gunakanlah aerator 2 lubang ya, supaya kalau kita menggunakan satu lagi lubangnya untuk ini, untuk pengobatan ataupun mengaliri akuarium lain ya, bisa kita gunakan. Jadi satunya ke akuarium, satunya lagi ke ember karantina. Jadi selanjutnya saya akan kasih obat birunya ya. Ini untuk takarannya kita kasih sekitar 5 tetes ya. Kita lihat dulu ya airnya, birunya seperti apa. Nah, sepertinya kurang nih teman-teman, jadi sekitar 10 tetes lah ya. Nah, ya airnya sudah biru seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih garam ikan teman-teman. Nah, karena saya tidak menggunakan sendok, saya gunakan jari saja. Ini kalau untuk seperti ini teman-teman, cukup 1 sendok makan aja ya kasihnya. Nah, sekitar 1 sendok makan ya. Nah, biarkan diaerasi dulu.
Baik teman-teman, selanjutnya saya akan ambil ikan yang terkena penyakit pinrut tadi, supaya agar segera kita karantina ya, supaya cepat sembuh ikannya. Ini saya menggunakan serokan yang memang khusus saya buat desain panjang ini supaya enak ya menjangkau ke dasar akuariumnya. Nah ini ya, saya serok ikannya. Nah ikan ini teman-teman masih mau makan ya. Kalau saya kasih pelet tadi siang, dia masih mau makan teman-teman. Kalau itu dalam keadaan sakit seperti ini. Nah ini ya. Nah ini tadi teman-teman ya, ciri-ciri dari ikan mas koki yang terkena pinrut ya. Ini ekornya ini merah-merah ini ya, habis seperti terbakar nih ekornya. Baunya amis sekali, dan ini langsung kita akan karantina ya. Kasihan ikannya, semoga cepat sembuh. Ini juga di bagian apa namanya, dorsalnya apa ini ya, di bagian kepalanya ini juga merah-merah nih teman-teman. Jadi kita langsung kita obati. Nah itu ya, ikannya sudah berenang di dalam tank karantina ya. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya sedikit membagi tips kepada teman-teman sekalian agar ikan mas kokinya terhindar dari penyakit pinrut ya. Nah, cara yang paling aman ataupun cara yang benar untuk menghindari penyakit pinrut pada ikan mas koki yaitu kita rutin mengganti air akuarium, kemudian kita harus menjaga kebersihan air akuarium kita, kemudian membersihkan media filter kita khusus mekanis, dan ketika sudah mengganti air akuarium usahakan kasih garam ikan ya teman-teman ya. Nah dan juga untuk teman-teman yang membersihkan tank akuarium ya, misal membersihkan media biologisnya, untuk ikan-ikannya silahkan dipindahkan ke tempat lain ya teman-teman ya, dipindahkan ke tempat lain. Kemudian ketika isi air, biarkan airnya tersirkulasi dulu beberapa jam, baru dimasukkan ikannya kembali ke tank akuariumnya. Semoga ikan-ikan teman-teman sekalian tidak terkena penyakit pinrut seperti yang saya alami ini teman-teman. Nah di video selanjutnya saya akan perlihatkan ya, apakah ikan saya ini bisa sembuh ya dengan pengobatan yang saya lakukan. Kalau misalnya sembuh, nanti bisa teman-teman terapkan di ikan mas koki teman-teman jika terkena penyakit pinrut juga. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.